Halo, saudara apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat dan terus diberkati. Saudara, sampai hari ini martir atau orang yang rela berkorban karena imannya itu masih saja terjadi. Masih selalu ada. Ya, martir yang dari kata martureo. Lalu kalau saudara tidak asing dengan kata marturia, bersaksi, sama itu. Jadi martir itu kan orang yang bersaksi tentang imannya sampai akhir hayatnya. Mau dipaksa kayak apapun untuk berhenti bersaksi, bahkan diancam hukuman mati, ya, disiksa, dianiaya, dia teguh. Nah, itu kan kemudian muncullah istilah martir tadi, orang yang bersaksi sampai akhir. Nah saudara, bagaimana dengan di Indonesia? Ya memang puji Tuhan ya, mati karena imannya mungkin ada, tapi sudah sangat jarang ya kita dengar ya. Ada, tapi dalam bentuk yang lain, saudara. Ya, artinya tidak sampai berkorban nyawa, tapi juga nggak kalah berkorbannya sebetulnya. Ya, saudara jangan salah ya, nggak kalah berkorbannya. Contoh misalkan orang-orang yang berjuang agar gereja berdiri di satu tempat. Mungkin saudara berpikir, kenapa sih kayak GKI Pengadilan dan pos pelayanan Taman Yasmin, kenapa enggak hajar aja mereka lawan dengan cara hadapi, mati udah, dibakar. Kenapa enggak begitu saudara ya? Tahukah saudara ya, GKI kenapa tidak melakukan tindakan frontal seperti itu? Karena media akan meliput. Kalau media meliput, maka yang akan segera ketahuan adalah pelakunya. Dan kita tahu pelakunya dari kelompok mana. Maka aib ya dari kelompok no itu akan terbongkar kemana-mana. Nah padahal tidak semua saudara-saudara kita yang seagama dengan mereka itu menentang berdirinya gereja. Nah ini penting, saudara. Sekali lagi ya, tidak semua orang-orang yang seagama dengan yang menentang berdirinya gereja itu setuju. Agamanya sama, tapi mereka tidak menentang berdirinya gereja. Nah kalau sampai kita melakukan perlawanan dan berkorban nyawa, lalu berita itu terkenal kemana-mana, maka kasihan saudara-saudara kita ya, yang seagama tapi setuju gereja berdiri, mereka juga ikut diberi label, agamamu gak bener. Padahal tidak, saudara. Nah untuk itulah kita memakai cara lain. Tapi itu menjadi martir juga, saudara. Karena harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, ya, bahkan bersabar ketika dicaci maki, bersabar ketika toa, pengeras suara itu dihadapkan ke rumah ibadah tempat kita kebaktian dan seterusnya. Jadi para martir itu sampai sekarang masih ada. Sekali lagi, tidak berkorban nyawa, tapi sama berkorbannya. Atau tahukah saudara, martir karena jabatan, itu juga luar biasa loh saudara. Orang-orang yang memilih tidak naik karir dan jabatannya karena diiming-imingi pindah agama. Itu top loh saudara. Salut. Atau martir harta, ada loh saudara ya.
orang yang pilih hidup miskin ya daripada banyak harta tapi harus pindah agama dulu. Martir cinta. Ini seru, saudara. Ini seru. Saudara yang pernah mengalaminya atau paling tidak saudara yang tahu itu luar biasa loh pengorbanannya. Kita mencintai seseorang yang baik tapi beda agama, lalu sampai di satu titik ya pacar kita sebutlah menawarkan, yuk kamu pindah agamaku agar kita bisa menikah. Lalu kita mengatakan tidak, lebih baik aku putus dengan kamu daripada aku menikah dan pindah agama. Itu rasanya. Coba bayangkan saudara. Itu sakitnya tuh waduh luar biasa saudara. Atau anak-anak kita martir seragam ya daripada di sekolah itu dan harus pakai seragam dengan agama lain, lebih baik pindah. Itu luar biasa. Nilai. Saudara jangan pikir ya ada ancaman-ancaman, enggak ada ancaman-ancaman seperti itu. Ada. Kamu kalau pindah agama nilaimu tambah. Kamu kalau pindah agama nilaimu bagus. Memang enggak terungkap. Saya suruh buktikan juga susah, tapi ya ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya. Warisan. Jangan saudara pikir enggak ada warisan, saudara. Ya. Kamu kalau pindah agama tak tambahi warisanmu. Ada. Saudara. Nah, itu adalah martir-martir di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya adalah pada kita. Bagaimana dengan kita? Karena memang firman Tuhan sudah mengingatkan hal itu ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengalami penganiayaan. Dan itu bisa juga kita alami. Ini kan sebuah ilustrasi. Zaman dulu kalau seorang tuan itu ditangkap, maka budak-budaknya pun ikut ditangkap. Sebuah negara, sebuah kerajaan ditaklukkan, maka budak-budak yang ada di kerajaan itu pun juga ikut diperbudak oleh tuan yang baru dan seterusnya. Jadi seorang tuan tidak lebih tinggi daripada hambanya. Maksudnya adalah itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami lakukan, saudara pun bisa juga mengalaminya. Mari bersiap bersaksi sampai akhir dengan taat dan setia. Mari merenungkannya bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.